Ada apa sih rame banget? Oh ini bukanlah, ini mah bukan dinasti namanya. Ingat ya, bukan dinasti ini namanya. Ya kan dinasti itu yang dipilih sama rakyat. Nah, PDIP ngirim surat ke KPU kalau Sri Rahayu ini mengundurkan diri. Gua nggak tahu apa alasannya. Oke, terus? Kalau kayak gitu, yang mestinya naik Arteria dong, urutan ketiga. Tapi di tanggal yang sama, PDIP juga bilang kalau Arteria mengundurkan diri. Ancuk, berarti mereka berdua dicekal dong ya? Negara ini bukan milik keluarga tertentu. Nah, kemana tuh dia dan kawan-kawannya sekarang? Kok nggak ada suaranya? Mana backsound tanah airkunya? Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Maksudnya bukan milik keluarga Megawati kan? Iya kan? Ayo dong kakak, turun ke lapangan lagi, demo lagi, suarakan lagi. Indonesia sedang darurat nih. Menyeret, jangan pakai kata menyeret. Membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit, dan di situ Pak Abraham Samad, dulu waktu Anda menjadi ketua KPK, saya menghormati Bapak. Ya? Karena Bapak dengan saya sama-sama orang Makassar. Singkam maki. Tapi kali ini dengan ucapan Bapak yang ingin menyeret Bapak Presiden Joko Widodo ke meja hijau, itu tidak mencerminkan seorang Bugis Makassar yang punya sopan santun. Diserang buzzer gara-gara nggak mengomentari soal Cucu Soekarno jadi anggota DPR RI. Oke, kita review ya, pelan-pelan ya. Ayo, mau review masalah itu. Review pelan-pelan barengan, ayo. Pertama, PDIP ini negara atau partai? Gini deh, kalau anak abah udah kelewat pintar. Namanya aja sudah PDIP, Partai Dinasti Indonesia Perjuangan. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya baru-baru ini memang masih dibahas gitu ya kan soal politik dinasti. Ya kalau kita lihat ya ataupun mendengar pernyataan daripada para pembenci Pak Jokowi ya kan, dari dulu sampai sekarang masih mengatakan Pak Jokowi itu adalah apa yang Pak Jokowi itu membangun politik dinasti. Ya itu katanya ya kan para pembenci Pak Jokowi. Tetapi ya kan sekarang ini ya kan yang benar-benar real ya dinasti politik malah mereka bungkam, nggak berani bicara ya kan, malah Rocky Gerung membela ya kan, membela Bu Megawati ya kan. Aduh parah. Oke, langsung saja ini dia tanggapan netizen tentang politik dinasti yang dibangun oleh Bu Megawati. Oke, lanjut. Ada apa sih rame banget? Oh ini bukanlah, ini mah bukan dinasti namanya. Ingat ya, bukan dinasti ini namanya. Ya kan dinasti itu yang dipilih sama rakyat. Kalau ini kan bukan. Oh, kebalik ya. Tapi kok sampai ada 2 caleg terpilih yang mundur ya? Itu kenapa sih? Mana nih yang kemarin teriak pas demo, negara ini bukan punya keluarga tertentu. Oh iya. Oh, nggak teriak lagi karena kan ini bukan Widodo Dynasty gitu, ya kan? Iya, ini tuh bukan dinasti. Lebih tepatnya ini tuh bukan Widodo Dynasty. Jadi nggak usah dipermasalahkan kan? Iya bener. Jadi nggak masalah kan? Nggak apa-apa kan? Bukan begitu warga? Ya udah, semoga amanah ya ibu ya. Oh iya, pesan dari saya nih bu sebagai rakyat, kebiasaan matiin mic-nya itu ilangin ya bu kalau bisa ya. Jangan kebiasaan. Thank you. Lu tahu nggak apa yang terjadi di balik PDIP? Bener-bener ngeri. Ngeri gimana maksudnya Pak? Jadi gini, di pemilu kemarin PDIP itu dapat 2 jatah kursi di Dapil Jatim 6. Nah, kursi pertama yang dapat itu Pulung Agustanto, adiknya Pramono Anung. Kursi kedua yang dapat itu Sri Rahayu. Oke, berarti mereka terpilih nih ya jadi anggota DPR. Yoi, otomatis. Tapi yang apes, Sri Rahayu sama Arteria Dahlan ada di satu dapil yang sama dengan Cucu Soekarno, Pak. Emang kenapa kalau satu dapil? Nah, ini yang seru. Romi Soekarno, Cucu Soekarno yang tadi, itu kan ada di urutan keempat. Jadi ada Pulung, Sri Rahayu, Arteria, baru Romi kan. Nah, PDIP ngirim surat ke KPU kalau Sri Rahayu ini mengundurkan diri. Gua nggak tahu apa alasannya. Oke, terus? Kalau kayak gitu, yang mestinya naik Arteria dong, urutan ketiga.
Tapi di tanggal yang sama, PDIP juga bilang kalau Arteria mengundurkan diri. Cuk, berarti mereka berdua dicekal dong ya? Bahkan Arteria aja bilang kalau ini tuh bagian dari melayani ketua umum dan keluarganya. Apalagi yang naik ini bagian dari Royal Family. Gitu katanya. Wah, gila. Sakit sih PDIP. Jadi, lu masih percaya PDIP anti politik dinasti? Negara ini bukan milik keluarga tertentu. Nah, kemana tuh dia dan kawan-kawannya sekarang? Kok nggak ada suaranya? Mana backsound tanah airkunya? Mana ya Indonesia daruratnya? Keluarga yang pengen berkuasa di negara kita itu, keluarganya siapa sebenarnya? Gua mau ngajak kalian flashback ya. Dulu Gibran, Bobi Nasution itu diusung jadi wali kota oleh partai ini. Ada nggak dari politisi-politisi partai ini dan pendukung-pendukungnya yang teriak-teriak politik dinasti? Ya nggak ada. Tentu waktu tidak itu. ada. Yang ada justru di 2015 ya, MK itu melegalkan politik dinasti. Terus siapa ketua MK-nya kala itu? Paman Usman kah? Tentu tidak. Bukan. Pak Arief Hidayat lah ketua MK kala itu, ya. Ada nggak mereka teriak-teriak politik dinasti? Nggak ada, karena semua ini ya untuk kepentingan partai mereka, demi melanggengkan kekuasaan partai mereka. Berbanding terbalik ketika 2024 Gibran maju menjadi cawapres bukan dari partai ini, barulah mereka teriak-teriak politik dinasti. Iya. Barulah mereka kompak menyerang Jokowi dan keluarga. Betul. Padahal kalian harusnya melihat rekam jejak kalian sendiri. Nah, ya. Iya benar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demokrasi. Tapi tidak mau menghargai suara rakyat. Yang ada ngambil kursi buat keponakannya. Ya. Aduh, deknya ganti aja deh, ya nggak sih? Nah, ini bukan negara milik keluarga tertentu. Maksudnya bukan milik keluarga Megawati kan? Iya kan? Ayo dong kakak, turun ke lapangan lagi, demo lagi, suarakan lagi. Indonesia sedang darurat nih. Dimana ada anak, ibu, serta paman kuasai gedung DPR. Ayo dong kakak, bersuara lagi. Kami sebagai masyarakat rindu suara kakak. Jangan hanya beraninya kepada keluarga Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau. Maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan disitu. Dibagikan duit. Pak Abraham Samad, dulu waktu Anda menjadi ketua KPK, saya menghormati Bapak, ya, karena Bapak dengan saya sama-sama orang Makassar, singkam maki. Tapi kali ini dengan ucapan Bapak yang ingin menyeret Bapak Presiden Joko Widodo ke meja hijau, itu tidak mencerminkan seorang Bugis Makassar yang punya sopan santun. Silakan, kalau Bapak mampu menyeret Jokowi, kami rakyat Indonesia termasuk saya selalu dan berada di belakang Bapak Joko Widodo. Siapa Anda? Anda ini ya cuma segelintir orang ya? Ya benar, segelintir orang aja ya guys. Kami rakyat Indonesia yang mayoritas mencintai Pak Jokowi tidak tinggal diam. Sekali lagi Pak Abraham Samad, saya sangat kecewa dengan ucapan Bapak. Sangat kecewa dengan kata-kata menyeret, walaupun ada ralat menjadi membawa, tapi saya tahu niat dan maksud tujuan Bapak. Sekali lagi, saya sangat kecewa sebagai orang Bugis Makassar yang punya sopan santun. Ya. Tidak ada kata-kata yang lebih bijak yang Anda ucapkan selain kata-kata menyeret. Ingat Pak Abraham Samad, Jokowi itu seorang presiden Republik Indonesia, masih seorang presiden walaupun nanti tanggal 20 akan meletakkan jabatannya.
Dan satu lagi, Pak Jokowi itu dipilih oleh mayoritas rakyat Ya Indonesia. benar. Beliau bukan orang sembarang. Dia presiden, orang nomor 1 di negara ini. Sampai hatinya dan tega-teganya Anda mengatakan Jokowi akan diseret. Pak Abraham Samad, sekali lagi saya kecewa dengan Bapak. Yang dulu saya sangat menyanjung Bapak, yang dulu saya sangat menghormati Bapak sebagai ketua KPK. Tapi sekarang saya sangat kecewa dengan Bapak. Gua diserang buzzer Nah, ini gara-gara lagi nih. komentari soal Cucu Soekarno jadi anggota DPR RI. Oke, kita review ya pelan-pelan ya. Ayo, mau review masalah itu. Review pelan-pelan barengan, ayo. Pertama, PDIP ini negara atau partai? Gini deh, kalau anak abah udah kelewat pinter, namanya aja sudah PDIP, Partai Dinasti Indonesia Perjuangan. Salah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya jelas partai lah. Partai. Kalian anggota partai bukan? Bukan. Saya yang lihat VT kamu ini memang bukan anggota partai, tapi ada juga yang lihat VT kamu adalah anggota partai. Terus gimana itu? Jadi hak kita membicarakan internal partai apa? Nggak ada. Hei anak abah, kalau mau ngomong tuh dipikir dulu kenapa? Siapa sih yang ngomongin internal partainya PDIP? Kagak ada, nggak penting juga diomongin. Yang kita omongin adalah, nih dengerin ya anak abah ya, kita ngomongin keponakannya Bu Ketum, malah kursi DPR punyanya kader, paham nggak? Oke, kita fair, ini dinasti apa bukan? Ya bisa dibilang dinasti. Ya ini bukan cuma bisa dibilang lagi, tapi ini udah nyata-nyata dinasti anak abah. Kalau nggak ada tante, mana bisa langsung geser-geserin orang untuk malah kursi DPR kalau udah kalah. Tapi apakah itu bisa kita kritisi? Ya enggak, kita bukan anggota partai. Aduh anak abah, yang kita sedang Anak bicarakan abah. itu adalah kursi anggota DPR yang diserahkan begitu saja oleh kader partai yang menang pileg dengan dalih melayani Royal Family. Dan asal kamu pahami bahwa DPR itu adalah lembaga legislatif negara, gitu loh ya. Apakah itu salah? Tidak, selama itu diizinkan oleh ADART-nya, oleh Kongresnya. Ya anak abah, kalau ini bicara tentang kedudukan salah seorang di partai, di internal partai, kita mah gak peduli. Mau dia tuh contoh kayak Putri Mahkota, mau jadi ketua DPP, kayak mau jadi apa, kayak kita gak ada yang peduli. Itu kalau urusannya internal partai. Tapi kita bicara tentang kursi anggota DPR yang merupakan badan legislatif negara. Iya. Lu pernah gak sih belajar trias politika? Jadi ngerti ya konteksnya ya. Oh iya, kalau gue sih paham konsepnya. Tapi gue gak yakin kalau lu paham konsepnya. Beda dengan Mulyono. Mulyono ini yang dimainin negara, konstitusinya, aturan-aturannya. Proses-prosesnya kita lihat lah semua kemarin. Woi, Bambang, Xiaoki. Bambang. Coba lu pahamin dulu konsep trias politika. Kalau lu kemarin ributin tuh masalah kekuasaan eksekutif yang katanya mengubrak-abrik aturan, ya ini kita bicarain tentang kekuasaan secara legislatif. Paham gak sih lu? Nah, kita punya hak bicara karena kita sebagai warga negara. Yang sumbangsih terbesar pajak kita tuh untuk bangun negara ini. Gue kayaknya mesti banyak sabar kalau nyetit video lu ya. Bambang, lu kalau misalnya mau lihat ya, anggota DPR emang lu pikir gajinya kagak gede? Liatin tuh rincian gajinya. Gajinya sih kagak gede, tunjangan-tunjangannya. Emang lu pikir bayar tunjangannya semua itu dari mana? Dari petik daun? Enggak, daripada pajak yang ditarik sama rakyat. Jadi kita itu justru malah juga punya hak untuk ngomentarin masalah anggota DPR. Jadi janganlah dicampur adukan. Logika kalian coba disehatkan dulu lah sebelum komen-komen gini. Hei Xiaoki yang suka pakai transportasi kaki, kita tuh bukan mencampur adukan, tapi kita tuh mau segalanya jadi adil. Kalau kamu kemarin bahasin katanya ada dinasti politik di bagian yudikatif dan eksekutif, sekarang kita ngomongin bagian legislatifnya. Lu tahu nggak kenapa diomongin? Karena orang yang ada di legislatif itu dipilih oleh rakyat, suara rakyat di sana. Dan kalau suara rakyat diabaikan terus dikasih dinasti, ya jelas lah marah tuh rakyat, tau nggak? Kemarin ini juga kejadian kok di PAN. Adiknya Raffi Ahmad walaupun nggak menang tetap dilantik jadi DPRD. Kalian diem aja. Beda kasus Kadrun, kalau yang itu yang menang mundur tanpa ada campur tangan yang dilantik ya kan. Kalau yang ini Kadrun, yang menang diajak bicara katanya hati ke hati sama dinasti, sama Royal Family. Kalau gue kutip tuh katanya pada di Sitorus. Jadi biasakan melihat satu kasus itu jangan berdasarkan iri dan dengki. Aduh, Drun, kagak salah tuh ngomong ngeliat aspek Waduh. eksekusi. Biasanya kayak gitu siapa? Drun. Lagian kalau ini nih ya, itu tuh ngeliat dari banyak hal. Kader-kadernya juga pada ngomong tuh, ada Pak Akmal Dahlan, ada si Deddy Sitorus, yang akhirnya menunjukkan bahwa memang itu adalah dinasti, Drun. Ya jadi buka mata dong, Drun. Kemarin demo RUU Pilkada kalian iri. RUU perampasan aset kok nggak di demo. Sekarang masalah dinasti kalian iri. Itu kok PDIP nggak dikritik.
kemarin dinasti gini. Itu iri. Coba dibersihkan dulu hatinya ya. Lu seriusan mau tahu alasannya, Drun? Karena kita ngomong tuh pakai akal kita, pakai logika kita. Yang mana lebih penting itu yang utamain. Nggak kayak lu, RUU Pilkada sama RUU perampasan aset penting mana? Ya RUU perampasan aset lah. Terus kalau lu mau bicara masalah kemarin yang nyata di dinasti politik yang mana? Yang kemarin apa yang ini? Yang inilah nyata, orang udah dipilih rakyat, disuruh mundur gara-gara ada royal family. Kalau yang kemarin, katakanlah diacak-acak, tapi ujungnya dipilih rakyat gitu. Jangan-jangan yang kalian bilang selama ini anak abah iri, anak abah sakit hati, anak abah nggak bisa move on. Jangan-jangan itu ada di kalian semua lagi. Drun, coba lu cari dalam sejarah apapun ya, mana ada orang yang menang iri sama yang kalah, yang ada yang kalah iri sama yang menang. Ini kelihatan kan siapa yang nggak bisa move on dan takut ketampar fakta, makanya nggak berani bahasin yang sebenarnya politik. Wow, seru juga antara anak kabah dan anak jenderal ya. Pasti kalah lah anak kabah ya kan. Anak jenderal kan pemenang. Seru, tapi ya juga ya kan. Kalau ya untung aja bukan keluarga Pak Jokowi. Kalau keluarga Pak Jokowi diangkat langsung seperti ini meskipun kalah, ya pastilah demo lah ya kan, demo berjilid-jilid gitu ya kan. Wow, ini dinasti politik, the real dinasti politik, macam-macam lah kalian bilang kan. Tetapi kalau cucunya Bung Karno kalian diam-diam saja, bahkan justru kalian membela ya. Nanti saya akan reaction juga tentang Rocky Gerung yang membela, seolah-olah membela politik dinastinya Bu Megawati ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, tenang aja ya. Kita lihat sekarang nih ya, kalian bilang ya kan Gibran nggak akan dilantik, Gibran akan digantikan Bu Puan. Nah, nggak mungkin lah ya kan. Oke guys, apa pendapat kalian tentang dinasti politiknya yang dibangun oleh Bu Mega? Silahkan berkomentar. Nah, kalau Pak Jokowi kita tahu lah ya kan, meskipun mereka nuduh Pak Jokowi dinasti politik, tapi kita udah tahu Gibran itu dipilih oleh rakyat. Ya, kalau yang tadi kan kalah ya gitu ya kan, kalah tapi karena ada neneknya gitu ya kan. Oh bukan, karena ada tantenya ya kan. Nah, jadi bisa gitu ya kan. Oke guys, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.